Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Warta Sabda. Sahabatku, jika dalam Injil kemarin Tuhan Yesus hendak dijerat oleh pertanyaan dari orang Farisi dan Herodian, maka dalam Injil hari ini Yesus diperhadapkan dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian yang ketiga dan seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Perempuan itu pun akhirnya mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Mendengar pertanyaan itu, Yesus memberi penegasan kepada mereka. "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Lagi-lagi, jawaban ini membungkam orang-orang Saduki, sebagaimana ia membungkam orang Farisi dan Herodian. Yesus penuh dengan kuasa dan wibawa, sehingga para lawannya tak dapat lagi bertanya apa-apa. Melalui kisah ini, kita dapat belajar untuk jangan ragu tentang iman kita akan Yesus. Mari setia membaca dan merenungkan kitab suci, karena melalui kitab suci, kita, para pengikut Yesus, mengerti bagaimana cara memandang dan menjalani hidup ini. Mohonlah selalu kekuatan dari Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan hal-hal yang benar dan sesuai kehendak Allah, agar kita tidak sesat, melainkan selamat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar setia melakukan kehendak-Mu, sehingga pada hari kebangkitan kami pun mengalami bahagia bersama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.